Jadi sekarang aku mau ajak kalian bahas soal kasus ini yang kalian request ke aku ya, yang mana ini kasus baru-baru terungkap di akhir tahun 2022 kemarin. Yang padahal kasus ini udah selama setahun loh jadi misteri di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, yang mana semuanya berawal soal hilangnya siswa SMK ini. Oke lah, jadi karena aku udah riset kasus ini sedalam yang aku bisa, nah jadi soal kisah dan kasus ini, jadi langsung aja kita bahas. Tapi sebelum kita lanjut, kita ritual dulu, jadi siapin minuman dan cemilan kalian. Tapi kalau kalian nontonnya sedang puasa, jadi selamat menunaikan ibadah puasa gitu ya untuk kalian yang menjalankan. Ya udah, siapkan posisi ternyaman kalian aja. Jadi kalau udah santuy, nah jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Arya Gading Ramadan yang masih siswa SMK kelas 2 ya, yang tinggal di perumahan PNS yang ada di wilayah Juwata Permai, Kota Tarakan nih, yang mana ini kota yang ada di Kalimantan Utara. Di sana Arya ini tinggal dengan ibunya dan juga kedua adiknya. Nah jadi dia ini nggak tinggal dengan bapaknya karena bapak dan ibunya itu udah cerai sejak beberapa tahun yang lalu. Arya ini anak yang pendiam, tipikal anak yang nggak mudah ikut pergaulan yang aneh-aneh dan juga nurut nih dia ini dengan ibunya. Bahkan sejak sekolah pun Arya ini udah punya duit sendiri karena dia ini sering bantuin ibunya ngurusin ternak ayam milik keluarga mereka. Jadi Arya ini tipikal anak remaja yang lurus-lurus gitu ya. Cuman sisi bandelnya dia, Arya ini sering banget dimarahin ibunya karena kecanduan main game online. Tapi setiap Arya ini dimarahin ibunya karena main game online secara terus-menerus, tapi dia ini nggak pernah sekalipun melawan gitu loh. Marahnya dia ya cuman diem aja. Tapi pernah beberapa kali Arya ini lari dari rumahnya itu ke rumah temennya. Nah tapi cuman beberapa hari aja. Setelah itu Arya ini pulang lagi dan minta maaf ke ibunya. Di sisi lain Arya ini deket juga nih dengan sepupunya yang bernama Edi yang juga tinggal di Kota Tarakan ini. Yang saat itu Edi ini udah nikah dan tinggal dengan istrinya yang bernama Aprilia dan juga dengan satu anaknya yang masih balita. Tapi Edi ini orang yang problematik, sering bermasalah dengan orang-orang, bahkan dengan temannya sendiri karena sikap temperamennya. Karena dia ini tuh ya pengen selalu mendominasi. Hobinya main judi online tapi kalah terus. Ia ngebuat uang yang harusnya untuk menghidupi keluarganya ya jadi habis untuk judi online. Dan istrinya juga itu patuh-patuh aja nih dengan si Edi ini. Nah karena kan Arya yang udah punya uang sendiri karena dia memang sering bantuin ibunya yang ngurus bisnis ternak keluarganya. Jadi Edi ini sering banget ngakal-ngakalin uangnya Arya, minjemin uang Arya yang katanya ya untuk beli susu anaknya dan juga untuk beli beras. Karena ini Arya jadi iba. Nah jadinya Arya ini sering banget minjemin uang ke Edi yang padahal ya uang itu untuk hal yang gak jelas gitu loh. Nah jadi kayak gitulah latar belakang dari kasus ini. Nah jadi langsung aja nih kita masuk ke kronologinya. Jadi semua masalahnya ini berawal sejak tahun 2021 kemarin ya. Edi ini itu dimodalin bapaknya untuk usaha ternak kepiting ya supaya dia ini bisa membiayai keluarganya gitu loh. Nah jadi bapaknya itu ngasih uang sebesar 200 juta untuk beli bibit kepiting. Tapi karena Edi ini udah kecanduan judi online ya, uang 200 juta ini malah dia jadikan modal judi yang niatnya dia ini mau melipat gandakan uang 200 juta ini. Tapi justru